Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita fokus membahas tentang kitab suci Wahyu Ilahi. Sekali lagi, kitab suci Wahyu Ilahi, dan minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang metode di dalam pewahyuan kitab suci. Dan di sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau firman Tuhan, judulnya Kitab Suci Wahyu Ilahi, bagian para penulis kitab suci. Nah, apa yang akan kita pelajari di sore hari ini adalah melihat dari semua kitab, siapakah para penulis dari kitab-kitab ini. Siapakah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan wahyunya, supaya umat Tuhan, orang-orang bisa membaca dan bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin selama ini kita tahu bahwa Alkitab itu ada 66 kitab. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kita mungkin tahu apa saja kitab-kitab itu, tetapi mungkin kita belum tahu kira-kira siapakah yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menulis 66 kitab ini. Nah, jadi kita akan melihat secara rinci, mulai dari kitab-kitab Perjanjian Lama sampai kitab yang terakhir di Perjanjian Baru. Siapa saja yang dipakai oleh Tuhan, dan kira-kira tahun berapa setiap kitab itu ditulis. Nah, itulah yang akan kita lihat dari pengajaran firman Tuhan di sore hari ini. Nah, kita akan memulai melihat dari Perjanjian Lama. Nah, kalau kita berbicara mulai dari Perjanjian Lama, tentunya kita akan mulai dari 5 kitab Musa. Nah, kalau kita rinci di situ ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 kitab ini adalah 5 kitab yang ditulis oleh satu orang, dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kelima kitab ini. Dan penulis dari kitab Musa ini, ya Nabi Musa sendiri. Nah, dari mana kita tahu? Nah, kalau kita melihat di kitab Ulangan pasal pertama, ayat pertama, nah di situ tercatat bagaimana firman Tuhan mengatakan perkataan-perkataan Musa kepada orang Israel. Nah, jadi jelas di situ ditulis oleh Musa sendiri. Nah, kita tahu kitab Ulangan itu kan seperti rangkuman dari semua. Dan kalau kitab Ulangan ini sudah ditulis namanya yang pertama adalah Musa, maka kita juga percaya 5 kitab sekaligus itu ditulis oleh Musa. Nah, jadi kita tidak usah bertanya siapa penulis dari 5 kitab ini, lalu kira-kira kapan 5 kitab ini ditulis. Nah, kalau kita melihat di situ dikatakan Musa menulis kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama dalam waktu 40 tahun. Jadi mulai waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sampai Musa meninggal, artinya selama dalam perjalanan di padang gurun, kira-kira disitulah ya waktunya. Dan diperkirakan Musa menulis semuanya ini ya antara tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi itu hitungan tahunnya mundur. Ya, jadi 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Nah, itulah kira-kira waktu penulisan dari kitab Kejadian, kitab Keluaran,
kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu kalau kita melihat selanjutnya, di situ kitab Yosua, ya, penerus daripada Musa sendiri, itulah penulisnya. Ya, di situ dikatakan penulisnya adalah Yosua bin Nun. Ya, artinya Yosua anak Nun. Dan dari mana kita tahu? Ya, kita jelas membaca di Yosua pasal pertama, ayat pertama, di situ firman Tuhan mengatakan, ya, Tuhan berkata kepada Yosua, karena Musa yang hambanya sudah meninggal, maka Yosua lah selanjutnya yang akan melanjutkan untuk memimpin orang Israel. Dan kepada dia Tuhan ya percayakan untuk memimpin, membimbing, menuntun orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan tentunya segala yang menjadi kehendak Tuhan itu disampaikan melalui Yosua untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi ketika kita bertanya siapa penulis kitab Yosua, jelas sekali Yosua bin Nun atau anak Nun. Dan kira-kira kapan kitab ini ditulis? Kalau kita melihat ya sumber yang dipercaya, di situ dikatakan kitab Yosua kemungkinan besar dituliskan pada kurun waktu antara tahun 1400 sampai 1370 ya, sebelum Masehi. Nah, kita tidak bisa pastikan tepatnya tahun berapa. Tapi kira-kira antara itu saja, ya kita bisa katakan antara 1400 sampai 1370 sebelum Masehi. Ya, disitulah kitab Yosua ini ditulis, atau kita bisa mengartikan kata lainnya adalah ketika orang Israel yang mulai dari Sungai Yordan ya sampai ke tanah Kanaan, karena disitulah Yosua memimpin mereka, mulai memimpin yang mulai dari Sungai Yordan sampai mereka menyeberang dan menguasai tanah Kanaan. Nah, lalu kalau kita melihat selanjutnya kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim itu ketika Yosua dan para tua-tua yang hidup sejaman dengan dia sudah tiada lagi. Nah, kitab Hakim-Hakim bisa dikatakan kitab yang memberitahukan ya, masa paling buruknya kerohanian orang Israel pada saat itu. Ya, kenapa? Ya karena pada saat itu dikatakan oleh firman Tuhan apa yang orang pandang baik yang dia lakukan. Jadi sesuka-suka hati orang Israel pada saat itu, yang dia pikir baik dia lakukan. Kita melihat tidak ada standar mereka, pegangan mereka. Mereka tidak lagi memegang firman Tuhan. Dan kitab Hakim-Hakim ini kira-kira siapa penulisnya? Banyak orang mencoba menebak ya. Tetapi sejauh ini kebanyakan orang lebih percaya bahwa kitab Hakim-Hakim ini ditulis oleh Nabi Samuel. Ya, ini diperkirakan. Tidak ada sumber manapun yang bisa menjamin 100% ya apakah Samuel atau siapa lagi atau orang lain, tidak ada. Tetapi kebanyakan orang lebih percaya bahwa ini ditulis oleh Nabi Samuel. Kenapa? Kalau kita melihat kehidupan Samuel, ya dia sempat ya dalam zaman para hakim-hakim. Ya, kita melihat bagaimana ibunya Hana, lalu dia menyerahkannya kepada Imam Eli, itu masih zaman hakim-hakim. Dan kita melihat sendiri Samuel adalah hakim yang terakhir. Ya, hakim yang terakhir bagi orang Israel sebelum nantinya Raja Saul diangkat yang menjadi raja pertama orang Israel. Makanya orang lebih percaya bahwa yang menulis kitab Hakim-Hakim ini adalah Nabi Samuel sendiri. Nah, ini hanyalah perkiraan kebanyakan orang percaya Nabi Samuel. Dan kapan kira-kira kitab Hakim-Hakim ini ditulis? Nah, di sini dikatakan tanggal penulisan ya kitab Hakim-Hakim dituliskan di kurun waktu antara tahun 1045 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, jadi itulah waktu ataupun jaraknya ya kira-kira di antara itu antara 1045 sampai 1000 sebelum Masehi.
Nah, itulah kitab Hakim-Hakim. Nah, selanjutnya kita membaca kitab Rut. Nah, kitab Rut ditulis oleh Nabi Samuel sendiri. Ya, itu orang percaya karena masih ya zaman itu, zaman Hakim-Hakim masih sama juga Rut itu di situ, maka orang percaya sekaligus bahwa kedua kitab ini ditulis oleh Nabi Samuel, ya, bukan Rut sendiri yang menulisnya, tetapi orang lebih percaya itu adalah Nabi Samuel. Dan kapan kira-kira kitab Rut ini ditulis? Di sini dikatakan tanggal penulisan kitab Rut tidak dapat dipastikan dari sudut pandang yang digunakan. Mungkin dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Jadi antara tahun itu diperkirakan disitulah Nabi Samuel menuliskan kitab Rut. Nah, kita tahu ya bagaimana nanti ya Rut ya dia punya anak yaitu Obed, lalu kita melihat Obed dia punya anak yaitu Isai, lalu kita melihat Isai dia punya anak yaitu Raja Daud, ya. Nah, jadi kira-kira penulisannya yaitu tahun 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya kitab 1 dan 2 Samuel. Ya, kitab 1 dan 2 Samuel, ya jelas dari namanya, maka penulisnya adalah Nabi Samuel sendiri. Namun, ada sedikit orang mengatakan bahwa tidak hanya Nabi Samuel yang menuliskan 1-2 Samuel ini. Ya, terutama untuk 2 Samuel. Ya, karena kalau kita melihat nanti Nabi Samuel meninggal, maka orang pertanyakan lalu di bagian terakhir itu, ya siapa yang menulisnya? Karena Nabi Samuel sudah meninggal. Ya. Jadi orang mengatakan kira-kira itu dilengkapi oleh Nabi Nathan dan Gad. Ya, itu adalah perkiraan orang, tetapi kebanyakan orang percaya bahwa semuanya ditulis oleh Nabi Samuel. Dan kapan kira-kira hal ini ditulis? Ya, itu dikatakan di sini peristiwa yang terjadi dalam kitab 1 ya Samuel, 2 Samuel, ya 1 Samuel dikatakan terjadi dalam kurun waktu 100 tahun. Dari kurun waktu sekitar 1100 sampai 1000 sebelum Masehi. Lalu yang 2 Samuel kira-kira mencakup masa 40 tahun selanjutnya. Nah, tanggal penulisan diperkirakan ya setelah 960 sebelum Masehi. Nah, jadi kita bisa katakan ya di antara 1100 sebelum Masehi sampai 960 sebelum Masehi. Nah, inilah kira-kira kapan ditulis kitab 1 dan 2 Samuel ini. Kalau kita lanjutkan lagi kitab 1-2 Raja-Raja. Nah, 1-2 Raja-Raja, banyak orang lebih ya percaya bahwa penulis daripada kitab 1-2 Raja-Raja ini adalah Nabi Yeremia. Nah, kenapa Nabi Yeremia? Karena kita melihat kitab 2 Raja-Raja secara khususnya itu menceritakan sampai masa penghancuran ya Israel, ya, terutama Israel bagian selatan yang terakhir dihancurkan tahun 586. Artinya apa? Semua cerita itu lengkap. Dan kita melihat dalam kehidupan Nabi Yeremia, dia itu hidup menyaksikan sendiri ketika Israel bagian selatan, kota Yerusalem itu dihancurkan oleh Babilonia. Jadi kalau seandainya cerita ini bisa lengkap sampai ya masa penghancuran, maka orang lebih condong percaya bahwa penulis daripada kitab 1-2 Raja-Raja ini adalah Nabi Yeremia. Nah, ini hanyalah perkiraan kebanyakan orang. Saya juga selidiki banyak sumber, tapi orang lebih percaya ini adalah Nabi Yeremia. Karena alasan itu tadi, ceritanya sampai lengkap, sampai masa penghancuran, dan Yeremia hidup pada saat itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yeremia menuliskan kitab ratapan nanti, ya, dia menunjukkan ekspresi kesedihannya atas kehancuran daripada kota Yerusalem. Nah, selanjutnya kita melihat kira-kira kapan ya 1-2 Raja-Raja ini ditulis.
Di situ dikatakan kitab Dua Raja-Raja kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 560 sampai 540 sebelum Masehi. Jadi itu berarti setelah masa penghancuran Yerusalem, maka dikatakan di sini Yeremia dia mengambil kesempatan di situ untuk menuliskan semua apa yang terjadi. Makanya waktunya itu tahun 560 sampai 540 sebelum Masehi. Inilah kira-kira waktu penulisan kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini. Lalu selanjutnya kita melihat kitab 1-2 Tawarikh. Kalau kita melihat kitab 1-2 Tawarikh ada mirip-miripnya sedikit, ada ceritanya ya di kitab 1-2 Raja-Raja. Dan di sini orang lebih percaya penulisnya adalah Ezra, ya, Ezra bin Seraya. Jadi orang tidak lebih condong bahwa kitab 1-2 Tawarikh itu ditulis oleh Nabi Yeremia seperti tadi kitab 1-2 Raja-Raja, tetapi orang lebih percaya ya ini ditulis oleh Ezra bin Seraya. Dan di sini diberitahukan bahwa kemungkinan ya kitab 1 dan 2 Tawarikh ini ditulis antara 450 sampai 425 sebelum Masehi. Nah, kenapa orang lebih percaya kitab Ezra? Nah, itu hanya kebanyakan alasan-alasan, tetapi sebenarnya tidak banyak hal yang kuat. Namun banyak orang lebih condong ini adalah Ezra bin Seraya. Ya, yang kita melihat nanti dia yang memimpin rombongan untuk kembali ya ke Israel, ya. Nah, lalu selanjutnya kita melihat kitab Ezra. Nah, dari nama kitabnya saja kita sudah tahu bahwa orang percaya ini ditulis oleh Ezra sendiri, ya, bin Seraya atau anak Seraya. Dari mana dasarnya bahwa kitab ini ditulis oleh Ezra? Yaitu kalau kita melihat Ezra pasal 7, orang percaya ketika ya beralih ke pasal 7, maka di situ mulai diceritakan tentang Ezra. Maka dari sini orang lebih condong ya mengatakan bahwa kitab Ezra ini memang ditulis oleh Ezra sendiri, ya bukan orang lain. Nah, kita melihat mulai dari pasal 7, lalu kita melihat juga bahwa Ezra ini adalah ahli kitab, ya, ahli kitab, pengajar, ya, yang dia sudah bertekad untuk mengajar firman Tuhan. Dan kapan kira-kira kitab Ezra ini ditulis? Dikatakan di sini diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara 460 sampai 440 sebelum Masehi. Jadi tidak ada tahun yang pasti, ya, apakah tahun 467, 469, tidak ada. Ya, ini hanya diperkirakan waktunya, yaitu 460 sampai 440 sebelum Masehi. Lanjut kitab Nehemia. Nah, kitab Nehemia ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Nehemia sendiri bin Hakalia, ya, Nehemia sendiri. Tetapi ada juga yang percaya ini ditulis oleh Ezra sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia ini adalah satu kitab. Tetapi waktu diterjemahkan ya ke Yunani, itu kan diterjemahkan satu-satu, makanya pisah. Tetapi kalau bahasa Ibraninya itu satu kitab. Jadi kalau orang percaya, kalau kitab Ezra itu ditulis oleh Ezra, maka pastinya karena satu kitab, maka itu ditulis oleh Ezra sendiri. Makanya ada yang mengatakan bahwa Ezra juga kemungkinan yang menulis kitab ini. Nah, tetapi orang masih lebih condong bahwa penulis daripada kitab Nehemia ini adalah Nehemia sendiri. Ya, karena kita melihat bagaimana ya kitab Nehemia itu bercerita tentang ya Nehemia, tentang komitmennya untuk membangun tembok Yerusalem, ya, dan selanjutnya. Maka orang mengatakan pasti adalah Nehemia sendiri yang menuliskan. Nehemia anak Hakalia. Dan kemungkinan kitab Nehemia ini dituliskan, ya, di sini dikatakan dalam kurun waktu 445 sampai 420 sebelum Masehi. Ya, itu berarti bahwa setelah mereka ya kembali dari pembuangan. Ya, kalau kita melihat bahwa orang Israel itu dikatakan 70 tahun ya dalam pembuangan.
Jadi setelah mereka kembali ke dalam pembuangan, maka disinilah ya, Nehemia menuliskan kitab Nehemia 445 sampai 420 sebelum Masehi. Nah, lanjut kita melihat kitab Ester. Ya, kita melihat kitab Ester, Ratu Ester, ya kita sering dengar tentang ceritanya. Dan kitab Ester ini banyak versi, ya banyak sumber yang berbeda-beda siapakah penulisnya. Ada yang mengatakan Mordekai, ya itu adalah keluarganya daripada Ester sendiri. Kita bisa baca ceritanya tentang Mordekai. Lalu ada juga mengatakan Ezra sendiri. Ada juga yang mengatakan Nehemia sendiri. Nah, tidak ada sumber yang pasti mengatakan ini. Ya, orang masih perkirakan kira-kira siapa penulisnya. Dan sama-sama tidak ada dasar yang kuat karena tidak ada petunjuk dari Alkitab sendiri. Ya, yang menyebutkan bahwa ini Ester lah penulisnya. Ya, makanya orang masih perkirakan. Dan kitab Ester ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 460 sampai 350 sebelum Masehi. Ya, 460 sampai 350 sebelum Masehi. Nah, ini cerita tentang orang Israel ya di dalam pembuangan ya di dalam kerajaan Persia. Dan selanjutnya kita melihat kitab Ayub. Ya, kita sering mendengar tentang cerita Ayub. Dan kitab Ayub ini juga masih banyak versinya. Ya, siapakah penulis daripada kitab Ayub ini? Ada yang mengatakan ini ditulis oleh Ayub sendiri. Ya, karena kita melihat ceritanya adalah tentang Ayub ya, tentang kesalehannya, tentang imannya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan Musa. Kenapa orang mengatakan Musa? Ini sangat menarik. Kenapa ada orang yang percaya ini penulisnya adalah Musa? Kenapa? Karena Ayub ini kemungkinan besar orang percaya dia itu hidup pada zaman Abraham. Pada zaman Abraham. Dan kita melihat bahwa Musa lah yang menuliskan semua cerita tentang Abraham. Karena di kitab Kejadian itu. Yang tahu semua cerita itu. Kalau Ayub itu hidup di zamannya Abraham, maka yang tahu hal itu adalah Musa. Tuhan kasih wahyu kepada dia. Karena buktinya 5 kitab itu, ya khususnya kitab Kejadian, ya itu ditulis oleh Musa. Makanya orang percaya, ada yang percaya bahwa ini ditulis oleh Musa. Ya, karena Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Ada juga yang mengatakan adalah Elihu, ya itu adalah kerabatnya, saudaranya daripada Ayub sendiri. Kita bisa membaca ceritanya. Lalu ada juga yang mengatakan Salomo, Raja Salomo. Kemungkinan besar juga Salomo. Jadi tidak ada yang dasar yang kuat. Ya, walaupun banyak orang juga percaya itu adalah Salomo, ya, ada juga yang percaya bahwa itu ditulis oleh Ayub sendiri. Lalu kapan kira-kira kitab Ayub ini ditulis? Di sini dikatakan tergantung, ya, tergantung siapa penulisnya. Nah, tidak bisa dipastikan ya. Kalau Musa yang menuliskan, maka ya itu kira-kira tahun 1400-an, ya itu hidup pada zaman Musa. Tapi kalau Salomo itu sudah beda lagi. Jadi tergantung siapa penulisnya, maka disitulah kita bisa perkirakan kira-kira waktunya kapan ya ditulis kitab Ayub ini. Lalu selanjutnya kalau kita melihat kitab Mazmur. Nah, Mazmur adalah kitab yang paling ya banyak pasalnya, yaitu 150 pasal ya. Dan kitab Mazmur ini banyak yang menuliskannya. Ya. Tetapi yang paling banyak menulis kitab Mazmur itu adalah Raja Daud. Ya, setidaknya ada 75 kali, setidaknya 75 kali Daud ya itu disebutkan namanya dalam kitab Mazmur. Jadi bisa kita katakan ya setengah atau mungkin lebih dari setengah itu dituliskan oleh Raja Daud. Dan selain Raja Daud, kalau kita membaca kitab Mazmur juga ada nama-nama lain. Ya, misalnya dikatakan Bani Korah. Ya. Sering kita baca juga kitab Mazmur, ya Mazmur dari Bani Korah. Nah, itu juga dianggap penulis juga dari kitab Mazmur, ada beberapa yang ditulis, lalu ada juga dari keluarga Asaf. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur ditulis Mazmur Asaf, maka itu adalah penulisnya dari keluarga Asaf sendiri. Lalu ada juga Salomo. Ya, ada juga yang mengatakan ini ditulis oleh Salomo.
Lalu kita melihat juga tentang Heman. Lalu ada juga Musa. Musa kalau kita baca Mazmur 90, ya, itu jelas sekali dituliskan, ya, itu adalah dari Musa, bagaimana dia menceritakan tentang hidup manusia yang sementara ini. Dan ada juga dituliskan di situ Etan, orang Ezrahi. Nah, jadi ada beberapa orang yang menuliskan kitab Mazmur ini dikumpulkan, tetapi paling banyak yang menuliskan kitab Mazmur ini adalah Raja Daud. Makanya orang lebih cenderung mengatakan Mazmur Daud atau kitab Mazmur Raja Daud. Ya, karena dia yang paling banyak menuliskan. Nah, selanjutnya kitab Amsal. Kitab Amsal sendiri, nah, tidak bisa diragukan lagi, ini ditulis oleh Raja Salomo. Kenapa? Karena di Amsal pasal pertama, ayat pertama jelas sekali ditulis ini adalah Amsal dari Salomo. Ya, jadi Raja Salomo sendiri. Dan Amsal ini ditulis oleh Salomo diperkirakan dalam kurun waktu sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Ya, jadi kira-kira tahun 900 sebelum Masehi itu jauh, ya, sebelum Israel dihancurkan. Karena kita tahu setelah Saul Raja Daud, dan setelah Raja Daud itu Salomo. Jadi sebelum kerajaan pecah, itu jauh sebelum kerajaan Israel dibuang ke pembuangan. Jadi sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya kalau kita melihat kitab Pengkhotbah, itu ditulis oleh Raja Salomo, ya, itu kebanyakan tradisi kepercayaan gereja ini ditulis oleh Raja Salomo, karena memang kalau kita melihat, ya, dalam firman Tuhan di kitab Pengkhotbah itu tidak dicantumkan namanya seperti Amsal tadi. Jelas sekali bahwa itu adalah Amsal-Amsal Salomo. Tetapi kalau Pengkhotbah tidak ditulis, tapi orang lebih percaya dari gaya bicaranya, ya, tentang hikmat, ya, tentang hidup manusia ini, maka orang percaya ini ditulis oleh Salomo sendiri. Dan kira-kira kapan dituliskan, ya, kitab Pengkhotbah ini, yaitu kemungkinan sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Ya, 935 sebelum Masehi. Itu berarti lebih duluan kitab Pengkhotbah ini, ya, ditulis daripada kitab Amsal. Tadi Amsal tahun 900, ya, sebelum Masehi. Hitungannya mundur, ya. Nah, selanjutnya Kidung Agung. Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, di situ ada indikasi dari kitab 1 Raja-Raja, ya, pasal 4 ayat 32. Di situ dituliskan bagaimana, ya, Salomo itu menulis, ya, kidung yang agung, ya, kidung yang indah. Dan orang percaya, jadi Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo sendiri. Ya. Dan Raja Salomo kemungkinan besar menuliskan, ya, kitab Kidung Agung ini, ya, kira-kira tahun 965 sebelum Masehi. Ya. Nah, selanjutnya kitab Yesaya. Yesaya penulisnya adalah Nabi Yesaya bin Amos, atau Yesaya anak Amos. Dan jelas sekali dasar kenapa Nabi Yesaya menuliskan ini, karena di Yesaya pasal pertama ayat pertama itu dikatakan adalah Yesaya sendiri. Maka kita tidak usah ragukan. Dan kira-kira kapan ini ditulis, yaitu kitab Yesaya ditulis dalam kurun waktu antara 701 sebelum Masehi sampai 681 sebelum Masehi. Nah, dia kan hidup sejaman, ya, salah satunya sejaman dengan Raja Hizkia. Nah, itu terkenal cerita tentang Raja Hizkia, bagaimana Tuhan perpanjang umurnya, ya, 15 tahun lamanya. Nah, jadi itulah kira-kira penulis daripada kitab Yesaya dan waktunya kira-kira kapan. Lalu selanjutnya kitab Yeremia. Nah, Yeremia sendiri jelas juga ditulis oleh Nabi Yeremia Hilkia, ya. Dan tertulis di kitab Yeremia pasal pertama ayat pertama dicantumkan namanya, ya, bagaimana Tuhan memberikan, ya, perkataan ataupun wahyu kepada Yeremia pasal pertama ayat pertama. Dan kira-kira kapan ini ditulis? Di situ dikatakan diperkirakan antara tahun 630, ya, sampai tahun 580 sebelum Masehi. Itu berarti mulai dari sebelum Israel dihancurkan sampai Israel nanti bagian selatan itu dihancurkan, ya. Ya, jadi
Israel bagian utara dihancurkan tahun 722 sebelum Masehi. Lalu kita melihat nanti menyusul kerajaan bagian selatan. Nah, jadi artinya sebelum kerajaan Israel bagian selatan dihancurkan sampai kerajaan Israel yang selatan ini dihancurkan. Karena Israel bagian selatan dihancurkan tahun 586. Nah, di sini dikatakan 630 sampai 580 sebelum Masehi. Nah, ini diperkirakan kapan, tidak bisa dipastikan tahunnya. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat selanjutnya ratapan. Nah, ratapan ini orang lebih percaya ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Kenapa? Karena kita melihat ratapan itu adalah sebuah kitab yang menunjukkan ekspresi sedihnya, menangis. Dari namanya saja ratapan, menangis. Kenapa? Karena melihat hukuman Tuhan, kehancuran kepada orang Israel, khususnya Israel bagian selatan. Makanya ditulis ya kitab ratapan itu. Dan siapa orang yang menyaksikan semuanya itu? Ya jelas Nabi Yeremia. Ya, dia melihat bagaimana Israel, kota Yerusalem itu dihancurkan oleh Babilonia. Makanya orang lebih percaya bahwa ini memang ditulis oleh Nabi Yeremia dan ditulis diperkirakan tahun 586 sampai 575 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya kita melihat Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel bin Buzi itulah penulisnya. Itu tercatat dasarnya itu di Yehezkiel pasal pertama ayat yang ketiga. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 593 sampai 565 sebelum Masehi. Selanjutnya kalau kita melihat kitab Daniel, ya Daniel itu ditulis oleh Nabi Daniel sendiri. Ya, kita tidak usah ragukan, kita bisa membaca Daniel pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 2. Dan kitab Daniel ini ditulis tahun 540 sampai 530. Itu berarti mereka sudah berada di pembuangan, ya. Dan kita melihat bagaimana Daniel akhirnya menjadi saksi yang baik ya di tanah Babilonia secara khususnya ya, terutama kita membaca dimulai dengan cerita Nebukadnezar ya tentang Daniel. Nah, jadi ini ditulis sekitar tahun 540 sampai 530 sebelum Masehi. Lalu lanjut kita melihat Hosea, itu ditulis oleh Nabi Hosea sendiri bin Beeri atau anak Beeri, yaitu dicatat namanya sendiri di Hosea pasal pertama ayat pertama. Jadi jelas sekali, dan ini ditulis kira-kira waktunya tahun 755 sampai 725 sebelum Masehi. Nah, kamu saudara-saudara harus perhatikan dulu bahwa Alkitab itu disusun mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Jangan pikir bahwa maka yang pertama ditulis adalah kitab misalnya kitab Kejadian, Yosua, Hakim-Hakim, itu berurutan. Tidak. Yaitu kalau kita melihat nanti kapan Nabi yang menuliskan kitab itu kan ada yang sebelum Israel dibuang, ada yang sesudah. Jadi tidak tersusun ya sesuai dengan urutan yang dikasih dalam Alkitab di sini. Bukan berarti itulah sesuai urutan waktunya. Tidak. Ya, itu waktu disusun itu tergantung ya waktu diterjemahkan ya dalam bahasa Yunani yang mana yang duluan. Lalu kalau kita melihat di sini kitab Hosea itu ditulis sekitar tahun 755 sampai 725 sebelum Masehi. Lalu lanjut kita melihat kitab Yoel, itu ditulis oleh Nabi Yoel bin Petuel. Ya, itu tertulis dalam Yoel pasal pertama ayat pertama, dan ini diperkirakan ditulis tahun 835 sampai 800 sebelum Masehi. Nah, kita melihat bagaimana Nabi Yoel itu disusun ya lebih terakhir daripada kitab Ezra ya. Urutannya dalam Alkitab ini. Tapi kalau kita melihat penulisannya sebenarnya lebih duluan adalah kitab Yoel sendiri. Ya. Nah, karena di sini dikatakan tahun 835 itu sebelum pembuangan. Sedangkan Ezra itu sudah kembali daripada pembuangan. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Nah, lanjut kita melihat kitab Amos. Itu ditulis oleh Nabi Amos sendiri dari Tekoa. Ini catat dalam Amos pasal pertama ayat pertama, dan diperkirakan tahunnya 760 sampai 753 sebelum Masehi. Ya, ini masih waktu sebelum Israel utara dihancurkan. Ya. Nah, lanjut kalau kita melihat kitab Obadja ini ditulis juga oleh Nabi Obadja sendiri. Ya, ada di pasal pertama ayat pertama, dan waktunya kira-kira 848 sampai 840 sebelum Masehi.
Lalu selanjutnya Yunus, ya, yang ceritanya tentang dia diputus oleh Tuhan, dia melarikan diri, menghindar, lalu dia dimakan oleh ikan besar. Dan ini ditulis oleh Nabi Yunus sendiri bin Amittai, ya, anak Amittai. Nah, bisa kita lihat pasal pertama dan diperkirakan ditulis tahun 793 sampai 758 sebelum Masehi. Lalu Mika yang menuliskan nubuatan tentang di mana Tuhan Yesus dilahirkan, yaitu di Bethlehem Efrata, itu ditulis oleh Nabi Mika sendiri, orang Moreset, ya, dan tertulis dalam Mika pasal pertama ayat pertama. Kira-kira waktunya adalah 735 sampai 700 sebelum Masehi. Lanjut, kitab Nahum ini ditulis oleh Nabi Nahum sendiri, orang Elkos. Bisa kita melihat juga pasal pertama ayat pertama, dan orang perkirakan kira-kira waktunya tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Lanjut, kita melihat sedikit lagi perjanjian lama, yaitu kitab Habakuk. Jelas ditulis oleh Nabi Habakuk, Habakuk pasal pertama ayat pertama, dan diperkirakan waktunya 610 sampai 605 sebelum Masehi. Itu berarti sudah dibuang, ya, Israel bagian utara. Karena Israel bagian utara itu tahun 722 sebelum Masehi. Ya, artinya ini zamannya Israel bagian selatan. Lalu kalau kita melihat kitab Hagai ini Jefanya, ya. Selanjutnya Jefanya itu ditulis oleh Nabi Jefanya bin Kushi, ya. Itu Jefanya pasal pertama ayat pertama, dan itu ditulis tahun 735 sampai 725 sebelum Masehi, sebelum Israel utara dibuang. Kitab Hagai ditulis oleh Nabi Hagai sendiri, ya. Dan diperkirakan kitab ini ditulis tahun 520 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya kita melihat, ya, kitab Zakharia, ya, kitab kedua yang terakhir di Perjanjian Lama. Itu ditulis oleh Nabi Zakharia, ya, bin Berekia, ya, bin Berekia, tertulis dari Zakharia pasal pertama ayat pertama. Dan hal ini diperkirakan tahun 520, ya, sampai 470 sebelum Masehi. Ada dua versi, ada yang mengatakan 520, ada juga mengatakan 470. Jadi kalau kita kasih kurun waktunya 520 sampai 470 sebelum Masehi. Nah, kitab terakhir di Perjanjian Lama ini ditulis oleh Maleakhi, ya, kitab Maleakhi. Nah, jelas sekali Nabi Maleakhi itu tercatat di pasal pertama ayat pertama, dan kapan hal ini ditulis, yaitu antara tahun 440 sampai 400 sebelum Masehi. Jadi ada sekitar 40 tahun waktunya. Nah, jadi saudara-saudara, Perjanjian Lama kita sudah tahu kira-kira siapa para penulisnya, ya, dan kita ada yang tahu dengan jelas menyebutkan pasti ini adalah nabi ini, ada juga dikatakan diperkirakan. Ya, jadi kita sudah melihat dengan seluruhnya siapa penulisnya daripada kitab Perjanjian Lama. Sekarang kita lanjut ke Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu mulai dari kitab Injil Matius. Ya, Matius ditulis oleh Rasul Matius sendiri. Ya, kita bisa membaca di pasal 18 ayat 23 sampai 24, lalu pasal 25 ayat 14 sampai 15. Dan kira-kira kapan ini ditulis? Kita melihat, ya, di situ dikatakan dalam kurun waktu sekitar tahun 50 Masehi. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kira-kira tahun 50 Masehi kitab Matius ini ditulis. Lanjut kita melihat Injil Markus, itu ditulis oleh Yohanes Markus, ya. Ya, ditulis oleh Yohanes Markus sendiri. Nah, siapa ya Yohanes Markus ini? Nah, kita melihat, ya, di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 13 adalah seorang anak rohani dari Petrus, dan kita melihat nantinya juga bahwa di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 diceritakan, ya, tentang Yohanes Markus dengan Rasul Paulus, ya. Dan di situ dikatakan diperkirakan ditulis tahun 57 sampai 59 Masehi. Jadi bukan sebelum Masehi, ini Masehi sudah. Ya. Nah, lanjut kitab Injil Lukas. Ini ditulis oleh Lukas. Siapa Lukas ini? Lukas tabib, atau orang kita sebut sebagai dokter, ya. Dan bisa kita melihat bagaimana Kolose pasal 4 14 ayat 2
ayat 14 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 11 ditulis tentang Lukas tabib yang bersama-sama nanti dengan Rasul Paulus ya dalam pelayanan. Dan kita melihat di situ dikatakan kira-kira waktunya ya antara 58 sampai 65 Masehi. Dan ada yang mengatakan bahwa memang Lukas ini, kitab Injil Lukas ini satu-satunya kitab ya yang ditulis oleh orang non-Yahudi, yaitu Lukas sendiri. Ya, dia bukan orang Israel sendiri. Lanjut kitab Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, ya seorang yang rasul yang dikasihi, orang yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus atau yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat sumbernya di situ dan kira-kira tahun 85 sampai 90 Masehi. Ya, kita melihat Rasul Yohanes adalah rasul yang paling ya lama hidupnya dan dia satu-satunya rasul yang mati secara baik-baik ya. Kalau yang lain itu mati secara martir. Dan ditulis sekitar 85 sampai 90 Masehi. Lanjut kita melihat kisah para rasul. Ya, kita melihat bahwa ini ditulis Lukas. Kenapa? Karena kitab Lukas tadi itu dimulai judulnya itu ayat pertamanya itu sama, ya sama judulnya. Kita melihat dia berbicara kepada Theophilus, ya gayanya sama bicara. Jadi orang percaya kalau ini Lukas yang menulis, maka kisah para rasul juga itu ditulis oleh Lukas. Dan kita melihat sama sumbernya, ya alasannya di 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Dan ditulis sekitar tahun 61 sampai 64 yang Masehi. Lalu lanjut, nah di sini kita melihat surat-surat ini mulai dari kitab Roma sampai Filemon dan ada juga mengatakan itu adalah Ibrani juga, itu semuanya ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kita melihat Roma ya pasal pertama ayat pertama. Dari semua surat-surat ini jelas sekali, tidak usah diragukan karena setiap surat-surat ini pasti ditulis dari Rasul Paulus kepada jemaat. Jadi itu jelas penulisnya adalah Paulus. Itu ditulis kira-kira tahun 56 sampai 58 yang Masehi. Lalu lanjut kita melihat 1 dan 2 Korintus. Ya, Rasul Paulus juga yang penulisnya dan kita melihat tahun penulisannya sekitar 55 sampai 57 Masehi. Lalu selanjutnya adalah Galatia, ya itu ditulis sekitar tahun 48 sampai 55 Masehi. Nah, Rasul Paulus sendiri ya, yang menuliskan. Dan kitab Efesus ya, kepada jemaat Efesus itu ditulis kira-kira pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Tidak ada yang bisa pastikan tahunnya, ya. Tetapi ini dalam kurun waktu 60 sampai 63 Masehi. Lalu kita melihat juga kitab Filipi. Nah, surat Filipi ini kemungkinan besar ditulis tahun 61 Masehi. Itu berarti ya masih dalam kurun waktu sama dengan kitab Efesus tadi, antara 60 sampai 63 Masehi. Lalu kalau kita melihat kitab Kolose, nah itu ditulis lebih mundur lagi, itu sekitar tahun 58 sampai 62 Masehi. Ya, Rasul Paulus sendiri yang menuliskan hal ini. Lalu lanjut 1-2 Tesalonika. Nah, itu ditujukan kepada jemaat Tesalonika dan tahunnya kira-kira tahun 50 sampai 52 Masehi. Jadi artinya lebih duluan ya daripada kitab Kolose, kitab Filipi tadi ya. Ini tahun 50 sampai 52 Masehi. Lalu lanjut kitab Timotius atau surat yang ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, 1 dan 2 Timotius itu ditulis sekitar tahun 62 sampai 67 Masehi. Ya, 1-2 Timotius ini ditulis. Lalu selanjutnya surat Titus atau kitab Titus itu ditulis ya sekitar tahun 66 Masehi. Nah, ini dituliskan ya dalam perjalanan Paulus ya dalam misinya ya, untuk mengajar ya Titus bagaimana dia menjadi seorang pelayan Tuhan ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita melihat tahun 60 Masehi kira-kira ditulis oleh Paulus. Lalu Filemon itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, tahunnya sekitar tahun 60 Masehi. Ya, masih berdekatan saja. Dan kitab Ibrani. Nah, Ibrani ini memang tidak dicantumkan namanya, bukan seperti surat-surat Rasul Paulus tadi, mulai dari Roma sampai kitab Filemon itu selalu awalnya ayat pertama dikatakan dari Rasul Paulus.
Tapi kalau kita melihat Ibrani sama sekali tidak ya tercantum siapa penulis kitab Ibrani ini. Tapi orang percaya bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, bagaimana dia mengutarakan ya tentang Tuhan Yesus ya, dan bagaimana dia berbicara secara sistematis ya teologianya. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus ya juga mengungkapkan hal itu di kitab surat-suratnya. Maka orang percaya ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tahunnya kira-kira 65 Masehi. Lanjut kitab Yakobus atau surat Yakobus. Nah, ini ada suatu perbedaan ya. Kitab Yakobus ini ada yang mengatakan ini ditulis oleh Yakobus sendiri, Rasul Yakobus. Ya. Saudaranya Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, kita kan melihat Yakobus Yohanes anak Zebedeus, itu kan saudara. Jadi orang percaya sebelum Yakobus nanti dieksekusi mati secara martir, dia menuliskan kitab Yakobus ini. Tapi kebanyakan orang lebih condong bahwa hal ini ditulis oleh Yakobus, saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Masih ingat cerita di kitab Matius pasal 13 ayat 55? Waktu mereka mengatakan, ya, bukankah saudara-saudaranya ini ada bersama dengan kita, yaitu seperti Yakobus, dan kita melihat juga nanti Yudas. Jadi Maria, ya, waktu Tuhan Yesus sudah lahir, dia masih punya anak. Jadi kalau masih dipertahankan bahwa Maria itu adalah perawan, itu adalah ajaran yang tidak benar lagi. Ya, karena setelah Tuhan Yesus lahir, dia masih punya anak dari Yusuf. Jadi kita melihat saudara tiri Tuhan Yesus, Yakobus lah yang menulis ya kitab Yakobus ini. Dan kita melihat walaupun awal-awalnya Yakobus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita melihat setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tercatat di 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Dan Galatia pasal 1 ayat 19 diceritakan bagaimana Yakobus akhirnya percaya Tuhan Yesus dan bahkan menjadi ya, seorang ya pemimpin di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ditulis sekitar tahun 45 Masehi. Jadi berdekatan ya setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu selanjutnya kita melihat 1-2 Petrus. Nah, ini juga ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Ya, tidak usah diragukan karena ada ayatnya menuliskan dari Petrus. Dan kira-kira 1-2 Petrus ini ditulis antara tahun 60 sampai 68 Masehi. Itulah kurun waktunya, jadi ada 8 tahun ya diperkirakan ya disinilah Petrus menuliskan surat ini. Nah, kita melihat Petrus menulis semua surat ini ada berbagai tempat ya kepada orang-orang Israel yang tersebar ya di mana-mana ya. Nah, lalu selanjutnya kita melihat 1, 2, 3 Yohanes. Ya, 1, 2, 3 Yohanes jelas sekali ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri yang sama juga menuliskan kitab Injil Yohanes tadi. Ya, dan kita bisa membaca ya tentang Rasul Yohanes ini ya, Yohanes 21 ayat 20 sampai 24 itu murid yang dikasihi Tuhan. Dan kira-kira kapan dituliskan kitab ini? Ya, tahun 85 sampai 95 Masehi. Artinya akhir-akhir hidup daripada Rasul Yohanes ya, sebelum dia mati. Lalu yang terakhir sebelum kitab Wahyu adalah Yudas. Nah, Yudas juga ada suatu perbedaan. Ada yang mengatakan ini Yudas ya, yang murid Tuhan Yesus, ada namanya Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, ada lagi yang satu. Tetapi ada juga yang mengatakan lebih condong ini adalah Yudas saudara tiri Tuhan Yesus. Karena ada memang saudara tiri Tuhan Yesus bernama Yudas ya, selain Yakobus tadi. Dan sama juga Yudas ini kita melihat ya bagaimana dia disebutkan hanya namanya Yudas saja. Tetapi kalau kita melihat Matius pasal 13 ayat 55 itu disebut saudara tiri Tuhan Yesus, dan sama juga dia percaya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ya, dan disitulah mereka bertobat dan akhirnya melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan tahun penulisan daripada kitab ini ya diperkirakan tahun 60 sampai 80 Masehi. Nah, yang terakhir yaitu kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, sama penulis daripada kitab Injil Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes. Dan kita melihat Wahyu itu jelas sekali ditulis ya, pasal pertama ayat pertama. Itu dikatakan di situ bagaimana Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Maka tidak usah diragukan. Dan kira-kira kapan kitab ini dituliskan? Itu tahun 90 sampai 95 Masehi. Ini adalah akhir-akhir hidup daripada Rasul Yohanes. Nah, jadi saudara-saudara,
Kita sudah melihat semua ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Siapa kira-kira penulis dari semua kitab-kitab ini? Ya sesuai dengan tema kita, ya para penulis kitab suci. Ya dan apa yang kita pelajari daripada para penulis kitab ini? Nah, kalau kita melihat firman Tuhan tadi, di situ dikatakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Di sini dikatakan ketika kita membaca firman Tuhan ataupun kita mau mengetahui apa arti firman Tuhan, maka kita tidak boleh sembarangan saja. Kenapa? Karena firman Tuhan ini juga tidak ditulis dengan sembarangan, bukan dari hasil pemikiran manusia. Nah, kalau kita membaca di ayat yang ke-21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa para penulis ini, ya mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada namanya. Jangan kita pikir maka karena mereka yang menulis, maka itu berarti itu hasil dari pemikiran mereka sendiri, atas kehendak mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, kita percaya bahwa mereka ini hanyalah alat Tuhan saja. Sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Dia mewahyukan ya kepada hamba-hambanya ini untuk menulis firman Tuhan. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka di sini dikatakan mereka itu menulis ya menghasilkan bukan atas kehendak manusia. Walaupun kita baca ya namanya berbicara oleh Rasul Paulus, tapi kita harus mengerti bahwa ini semuanya ditulis atas dorongan Roh Kudus. Jadi Tuhan memenuhi orang itu dengan Roh Kudus, ya sehingga waktu dia tulis bukan seperti robot seolah-olah dia tidak sadar, tetap dia sadar dengan backgroundnya masing-masing, ya dengan gayanya masing-masing, tetapi waktu dia menulis, semua apa yang dia tulisnya itu adalah sesuai dengan wahyu Tuhan. Karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Sehingga tidak akan ada kesalahan. Ya, jadi walaupun ada puluhan orang yang dipakai Tuhan, yang menuliskan kitab-kitab suci ini, harus mengerti bahwa sumbernya hanya satu. Ya, Tuhan mewahyukan mereka ya untuk menuliskan semuanya ini. Maka kita melihat bagaimana mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terbukti tidak ada pertentangan. Satu ayat pun tidak ada pertentangan. Kalau masing-masing itu kehendak manusia, 40 orang setidaknya menuliskan kitab suci ini, maka pasti akan banyak pertentangan. Ya, sama seperti kalau kita katakan di sini kita berapa orang tulis sesuatu tentang ini, pasti kita punya pemikiran masing-masing dan bisa berlawanan. Tapi kita melihat bagaimana semuanya ditulis walaupun zamannya berbeda. Ya. Ribuan tahun, backgroundnya berbeda, tapi tidak ada pertentangan satu sama yang lain. Satu ayat pun tidak ada pertentangan ajarannya. Kenapa? Karena sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Maka sikap kita terhadap firman Tuhan ini, seperti minggu yang lalu, kita harus ya, pertama-tama benar-benar percaya menerima ini 100% adalah wahyu Tuhan. Satu-satunya kebenaran firman Tuhan, bukan mengandung firman Tuhan. Beda kalau dikatakan mengandung, artinya ada campuran, sebagian saja. Tapi ini 100% adalah firman Tuhan. Maka yang kedua adalah kita mau membaca, kita mau merenungkan, dan kita mau melakukan karena inilah semua kehendak Tuhan. Jadi kita tidak hanya tahu ini adalah firman Tuhan, tapi kita dalam hidup kita memiliki hati untuk mau membaca firman Tuhan ini. Ya, tidak sulit kita temukan firman Tuhan. Ya, kita bisa beli Alkitab, bahkan sekarang lebih modern lagi di HP kita bisa melihat firman Tuhan. Maka kita harus baca, renungkan, dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur Tuhan berikan firman-Nya untuk menuntun kita, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dua hal ini, pertama percaya, menerima 100%, ini adalah wahyu Tuhan, firman Tuhan, tidak ada lagi wahyu lain. Final, mulai dari kitab Kejadian, penciptaan langit dan bumi, sampai wahyu, penciptaan langit dan bumi yang baru. Dan kedua, mari kita
mau dekat dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan wahyukan, Tuhan berikan melalui para hamba-Mu, sehingga kami bisa mengetahui, mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mau patuh terhadap firman Tuhan, untuk mengasihi firman-Mu, membaca dan merenungkannya, supaya kami bisa berjalan, kami selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.